Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Rahmatillah dari kelas 5E. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Filsafat Islam dengan tema latar belakang dalam pendidikan Islam berdasarkan pemikiran Ibnu Sina. Nah, kalau kita bicara soal pendidikan, sebenarnya pendidikan itu nggak cuman belajar buat pintar dan mendapatkan nilai bagus juga, tapi pendidikan juga tentang bagaimana membentuk manusia supaya bisa tumbuh jadi pribadi yang utuh, punya ilmu, akhlak, dan kesadaran spiritual. Nah, kali ini saya akan membahas itu ditekankan oleh salah satu tokoh besar dalam dunia Islam, yaitu Ibnu Sina. Oke, di sini juga Ibnu Sina mempunyai pandangan bahwa pendidikan itu harus seimbang antara pengembangan akal, jasmani, dan jiwa. Menurutnya, tujuan akhir pendidikan adalah membentuk manusia sempurna atau insan kamil. Artinya manusia itu yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berakhlak, beriman, dan bisa membawa manfaat bagi lingkungannya. Jadi dalam pandangan Ibnu Sina ini, pendidikan itu bukan cuma soal tahu banyak hal, tapi tentang bagaimana menjadi manusia yang baik, seperti itu. Nah, selain itu, Ibnu Sina juga menekankan peran penting jadi seorang guru. Bagi Ibnu Sina, guru itu bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik dan teladan bagi muridnya. Guru harus punya kepribadian yang kuat, berilmu, sabar, dan ikhlas dalam mendidik, karena lewat keteladanan guru ini nilai-nilai moral bisa tertanam pada diri siswanya. Ini juga sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan adab sebelum ilmu, seperti itu. Lalu kalau kita dilihat dari dunia pendidikan Islam di Indonesia sekarang, sebenarnya nilai-nilai itu masih ada. Bahkan banyak sekolah dan pesantren sudah berusaha untuk menyeimbangkan antara pelajaran umum dengan pendidikan karakter gitu ya. Kegiatan seperti sholat berjamaah, literasi pagi, hafalan, dan penguatan nilai-nilai keislaman yang sering dilakukan saat ini. Nah, pemerintah juga mulai menekankan penting pendidikan karakter gitu dalam kurikulum nasional ini. Artinya cita-cita Ibnu Sina untuk membentuk manusia yang berilmu juga dan berakhlak masih berusaha diwujudkan sampai sekarang. Tapi kalau kita jujur, realitas di lapangan belum semua sesuai dengan teori Ibnu Sina. Teori ideal itu gitu ya. Banyak sekolah yang masih lebih menekankan nilai akademik daripada pembentukan karakternya gitu. Kadang pendidikan yang terlalu sibuk dengan angka atau laporan sampai lupa gitu bahwa pendidikan seharusnya membentuk hati atau perilaku siswa tersebut gitu. Masih sering kita dengar gitu siswa yang kurang sopan kepada guru, malas belajar, bahkan terjerat pengaruh negatif dari media sosial ini. Ada guru juga yang kurang bisa jadi contoh karena tekanan kerja atau tanggung jawab dari media sosialnya gitu kan. Nah, ini semua menunjukkan masih ada jarak antara teori pendidikan Islam dengan praktek di lapangannya. Selain itu juga ada tantangan pendidikan sekarang juga makin kompleks gitu ya, karena terpengaruh teknologi dan globalisasi gitu ya. Anak-anak tumbuh di lingkungan digital yang serba cepat dan bebas, jadi pengen instan terus gitu ya. Mereka bisa dengan mudahnya mengakses informasi, tapi tidak semuanya baik gitu. Bahkan banyak di antara mereka yang kehilangan arah karena kurangnya bimbingan moral dan spiritual. Padahal menurut Ibnu Sina, pendidikan itu seharusnya jadi sarana untuk mengarahkan manusia agar mampu mengendalikan diri dan tahu mana yang benar dan salah kayak gitu. Nah, untuk melihat kondisi ini gitu ya, pendidikan Islam perlu menekankan perubahan yang lebih serius gitu, di mana nilai-nilai yang diajarkan Ibnu Sina bisa jadikan solusi untuk membangun kembali sistem pendidikan yang seimbang gitu antara akal dan akhlak. Pertama, guru juga harus diperdayakan gitu, bukan hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual. Nah, di sini juga guru jadikan teladan gitu, dimana untuk penguatan karakter dirinya untuk keteladan ke setiap muridnya gitu. Nah, yang kedua yaitu kurikulum perlu disusun dan
dengan pendekatan yang lebih holistik gitu ya, supaya pembelajarannya nggak fokus di kepala saja gitu, tapi juga menyentuh kepada hatinya. Nah, yang ketiga itu sekolah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung gitu ya, pembiasaan yang karakternya positif, seperti kegiatan-kegiatan yang mendorong untuk melakukan akhlak yang lebih baik lagi gitu, seperti mentoring akhlak, program pembinaan rohani dan lain sebagainya gitu ya. Seperti kata Ibnu Sina gitu ya, orang yang berilmu tapi tidak punya moral bagaikan pedang di tangan orang gila. Tajam pedangnya tapi bisa melukai siapapun termasuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi pendidikan yang baik bukan hanya untuk mencetak orang pintar, tetapi juga manusia yang punya kesadaran spiritual dan bertanggung jawab atas sosial kayak gitu. Nah, sekian gitu ya penjelasan saya tentang latar belakang pendidikan Islam berdasarkan pemikiran Ibnu Sina. Semoga bisa memberikan gambaran tentang pentingnya keseimbangan antara akal dan akhlak dalam dunia pendidikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.